Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang rezeki yang sangat-sangat besar. Wah, penasaran nih apa? Rezeki yang besar itu adalah jodoh. Jadi jodoh itu rezeki kan? Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana menjemputnya dan mempercepatnya. Wah, jadi bukan sekedar menjemputnya tapi mempercepatnya, ya. Jadi kalau menurut saya ya, orang Indonesia ini kalau menjelang menikah itu ya, sukanya bertele-tele beneran. Jadi kadang prianya udah ada, wanitanya udah ada, orang tua udah setuju gitu. Tapi nggak nikah-nikah juga. Kenapa? Belum punya uang katanya, belum punya modal katanya. Saya bilang sama dia, ini mau dagang atau nikah? Saya bilang, yang perlu modal tuh dagang, saya bilang ya. Kalau nikah sebenarnya tidak harus sampai seperti itulah. Jadi kalau menurut saya ya kita sudah ada pekerjaan, sudah bisa dagang misalnya ya, udah ada lah income gitu ya, sudah ada pendapatan, ya udah nikah aja nggak masalah kalau menurut saya. Ya, jangan sampai kita menunda nikah hanya gara-gara tidak punya biaya pernikahannya. Jadi menurut saya persis seperti kita mau sholat, kita tunda. Kenapa? Belum ketemu sejadah yang bagus gitu. Nah ini kan sayang banget menurut saya. Jadi kalau kita andai kata terpaksa menunda sholat pun bukan karena alasan yang remeh-temeh seperti itu gitu. Mungkin kita dalam perjalanan atau apa. Nah ini mungkin kita menunda gitu. Nah nikah juga seperti itu. Jangan sampai kita nunda pernikahan hanya gara-gara itu. Ya belum ada uang untuk bikin undangan yang bagus, bikin apa lagi? Ya untuk pesta lah, inilah, itulah, macam-macam semuanya. Yang dianjurkan oleh agama itu adalah memberitahu pada yang lain, bukan pesta. Beda loh. Nah kita ini fokus di pestanya. Jadi segerain aja saran saya. Satu. Kedua apa? Menikah tidak harus melalui fase pacaran. Nggak harus. Saling kenal pun tidak harus dengan pacaran. Makanya disebut ada istilahnya tak kenal maka bukan tak sayang ya, jadi tak kenal maka tak aruf ya. Nah saling kenalnya di sana aja, cukup itu. Saya kenal dengan seorang teman gitu ya, dia ada seorang karyawati melamar kerja di sana, diterima sama dia ya. Nah dia perhatikan ternyata si karyawati ini tiap kali sholat itu nangis, gitu. Dipanggil sama dia, kenapa kamu nangis? Ada masalah ya? Orang Indonesia biasanya cara pikirnya gitu, kalau nangis ada masalah gitu kan. Ditanya, ternyata bukan itu jawabannya, bukan karena masalah. Ternyata apa? Dia ini tiap kali sholat memang nangis gitu. Itulah cara dia berdialog sama Allah gitu. Wah ini yang dengarnya luar biasa kan, gemeternya luar biasa kan. Dia bilang apa? Ya udah kalau gitu kamu berhenti kerja di sini. Dia bilang kayak gitu, kamu berhenti kerja di sini. Terus ngapain? Kamu nikah sama saya. Dia bilang kayak gitu. Wah ini luar biasa menurut saya. Terus setelah itu apa? Sorenya langsung si pria ini ya, yang atasan dia ini langsung ke rumah si wanita ini langsung melamar. Ya, memang prosesnya tidak secepat itu. Memang makan waktu berapa minggu setelah itu. Tapi ya hanya berapa minggu aja. Akhirnya mereka menikah. Jadi ini pesan bagi para wanita ya. Salah satu ciri pria yang serius ya apa? Kalau memang dia serius, dia berani menetapkan kapan melamar. Ya, kapan menikah. Itu tanda dia serius. Kalau dia tidak bisa sebutkan tanggalnya, berarti dia tidak serius. Begitu juga misalnya kita yang direktur, punya project manager ya di lapangan gitu, tanya, kapan proyek ini bakal beres? Kalau dia bilang, oh mudah-mudahan Pak, akhir bulan ini, berarti dia serius. Tapi kalau dia tidak bisa jawab, berarti dia tidak serius. Pria juga seperti itu. Kalau dia tidak bisa menetapkan, tidak berani menetapkan kapan dia melamar, kapan dia menikah, ya dengan calon pasangannya, berarti dia tidak serius. Saran saya kirim ke laut aja udah, ya, ke laut aja udah, main sama ubur-ubur gitu ya. Ini beneran. Jadi pacaran itu ya berabad-abad sekalipun nggak jaminan. Saya nggak usah kasih contoh lah, teman-teman lihat silahkan ya lihat sendiri gitu ya, saudaranya, temannya, betapa banyak tuh ya mereka pacarannya lama akhirnya nggak nikah. Berapa banyak juga tuh ya yang kenalnya cuma sebulan, 2 bulan akhirnya nikah. Banyak kan? Nah, jadi pacaran itu sama sekali tidak jaminan. Dan memang tidak diajarkan oleh agama. Dan menariknya lagi, ternyata menikah itu rezeki. Jadi kalau orang belum nikah berarti agamanya masih setengah. Ya, satu. Kalau belum nikah, kenapa? Saldonya juga masih setengah itu. Belum nikah, enaknya juga masih setengah ya. Nah, jadi makanya disegerain aja. Jadi nikah itu rezeki. Nggak percaya? Ya lihatlah saudara kita, abang kita ya, paman kita, tante kita gitu. Mereka yang setelah menikah biasanya rezekinya membaik. Rezekinya membaik. Coba aja lihat. Gaji mungkin sama, tapi nggak tahu tuh dia bisa beli rumah, dia bisa nyicil kendaraan, bisa tuh. Jadi rezekinya membaik. Minimal gemukan dia. Minimal kayak gitu tuh ya. Jadi nikah itu rezeki. Nah, terkait itu
Saya pengen memperkenalkan seseorang yang sangat ahli di bidang ini ya. Saya juga sering konsultasi dengan beliau. Namanya Pak Indra. Beliau memang mendalami bidang jodoh dan pernikahan ini. Dan beliau adalah seorang konselor gitu ya untuk bidang ini. Ya, tidak perlu berlama-lama, kita panggil beliau. Pak Indra. Ya. Apa kabar, Mas? Ya, silakan Pak. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, Mas Ibu. Rumah tangga juga oke ya, makin baik Insya ya? Allah. Alhamdulillah. Nah, boleh tahu Pak, kira-kira udah menikah berapa lama gitu Pak Indra? Insya Allah tahun ini tahun ke-12 pernikahan. 12. Kalau klien yang orang yang konsultasi sama Bapak udah sangat banyak lah ya? Iya, lumayan lah. Oke. Jadi karena waktu yang terbatas mungkin bisa langsung sharing Pak pada pemirsa di rumah tentang ya tips-tips menjelang pernikahan lah untuk Iya. pemirsa. Ini buat para jomblowan-jomblowati ini nomor satu, jangan disiapin masalah weddingnya yang ribet-ribet. Gak ada manfaatnya. Jadi yang paling penting adalah cari tahu siapa sih calon pasangan kita. Ya ta'aruf tadi saya setuju banget tuh. Kalau kita mau berbisnis, kita cari tahu calon partner bisnis kita seperti apa, value yang dia punya, prinsip-prinsip yang dia pegang. Nomor satu paling penting adalah cari tahu akhlaknya. Jangan sampai setelah menikah baru kaget, ya ternyata bukan seperti yang kita perkirakan. Ternyata nasihat orang zaman dulu nih, yang namanya bibit bobot bobot, ternyata luar biasa bagus loh Mas Ipo. Cuman sekarang kita bawa ke masa kini, jadi bukan dari darah birunya atau apa, tapi cari tahu akhlaknya, karakternya, prinsip-prinsip yang dia pegang kurang lebih seperti itu. Nah kita cari tahu, kita bisa nggak nih, sesuai nggak dengan prinsip yang kita punya, value yang kita punya, ya. Jangan sampai setelah kita jalan, ini ada satu contoh nih Mas Ipo, ada setelah 15 tahun menikah, ternyata pasangannya baru tahu, si pasangan ini ternyata nggak percaya Tuhan. Udah 15 tahun baru sadar gitu loh, itu kan nyesek banget. Jadi apa yang harus dilakukan gitu. Nah makanya mumpung nih belum nikah, cari tahu siapa calon pasangan ini, jangan memaksakan diri. Maksudnya apa? Kalau sejak awal sebelum menikah udah kelihatan gejala-gejala kayaknya karakternya nggak bagus, akhlaknya nggak bagus, jangan dipaksain, masih banyak calon yang lain. Terus kalau prinsip terima saya apa adanya gimana tuh Pak? Wah itu salah satu yang paling mematikan dalam kehidupan pernikahan. Oh, mematikan malah ya? Mematikan. Jadi apa sih yang implisit dari terima saya padanya adalah kalau skor saya minus, kamu harus terima saya minus. Kalau saya suka ngomong kasar ya terima seumur hidup saya ngomong kasar gitu. Kan apa adanya saya. Kalau saya malas, terima seumur hidup saya malas. Kalau saya ngomongnya judes, terima seumur hidup saya judes. Jadi itu terdengar indah, tapi itu mematikan dalam kehidupan pernikahan. Jadi jangan pernah pakai prinsip terima saya apa adanya. Nah satu lagi nih, bocoran nih untuk cari calon pasangan. Carilah calon pasangan yang mau tumbuh, yang mau berubah. Kenapa? Ya karena setiap orang kan tumbuh berubah. Pada saat dia sudah bilang terima saya padanya, berarti dia menolak untuk berubah. Itu berat nanti perjuangannya ke depan. Nah, jadi kalau saya yang pelajari barusan ya, ternyata seindah-indahnya pacaran menjelang nikah, lebih indah lagi itu pacaran setelah nikah yang disarankan oleh Pak Indra tadi. Terus dibilang apa lagi, menjelang nikah itu fokus pada pernikahannya, bukan pesta pernikahannya, ya kan? Bukan weddingnya. Bukan pada weddingnya. Kita biasanya invest waktu, invest uang pada itu, meeting ya, pertemuan keluarga tuh. Pakai berantem lagi ya? Pakai berantem berbulan-bulan ya, karena itu tentukan warna ini, warna itu, gitu ya, adat ini, adat itu kan. Bukan tentang pernikahannya. Jadi tidak dipersiapkan pada orang yang akan menjalani pernikahan tersebut. Nah, kita kan sekarang udah tahu ilmunya, ya udah, tinggal praktekin aja. Kalau misal nih ya keluarga kurang setuju atau apa, nah kita dialog. Yang penting kita udah tahu ilmunya. Jadi kasih tahu pelan-pelan ke mamanya, ke papanya ya, ke calon mertuanya. Ini nih yang bagusnya seperti ini nih. Oke? Jadi mungkin itu aja sharing kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah.